warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Amungkedo akan menjelaskan mengenai komponen komputer. Sebelum itu, kita lihat lebih detail dulu yuk apa yang dimaksud dengan komponen komputer. Gimana? Kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dengan komponen komputer? Selanjutnya, kami akan menjelaskan satu persatu mengenai komponen-komponen komputer. Simak baik-baik ya. Nah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya mengenai komponen-komponen komputer. Komponen komputer terbagi menjadi dua jenis, yaitu perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Hardware atau perangkat keras adalah komponen komputer yang dapat kita lihat wujud fisiknya. Dirangkum dari modul hardware komputer dan fungsinya oleh Saiful Rahman Yunianto. Berikut adalah sebagai komponen komputer perangkat keras atau hardware, yaitu 1. Mainboard. Mainboard adalah komponen komputer yang paling utama karena berisi sistem voice, chip, soket prosesor, soket memori, soket kartu grafis, dan berbagai soket tambahan. Fungsi dari mainboard sendiri adalah untuk meletakkan semua komponen yang dibutuhkan dalam sebuah komputer. Kedua, prosesor atau CPU. Prosesor atau CPU berfungsi sebagai otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah komponen komputer yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan oleh bentuk hard disk. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 3. Hard disk atau HDD. Hard disk adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data permanen. Jadi, data tidak akan hilang meski listrik sudah dimatikan karena bersih cakram magnetik yang mampu menyimpan data. 4. Solid State Drive atau SSD. SSD adalah suatu komponen untuk menyimpan data menggunakan seperangkat IC, Integrated Circuit. SSD berfungsi untuk menyimpan data secara permanen yang disimpan pada chip memori flash berbasis NAND yang saling terhubung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 5. Random Access Memory atau RAM. RAM adalah penyimpanan data yang tidak permanen. Artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Dengan demikian, RAM pada komputer berfungsi sebagai memori sementara yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan sebuah fungsi dari aplikasi atau perangkat lunak. Optical Drive. Optical Drive berfungsi sebagai alat pembaca untuk media. Penyimpanan data berupa disk DVD sendiri merupakan kepingan cakram optik yang berisi data. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Floppy disk. Floppy disk adalah media membaca untuk disket. Namun saat ini disket sudah tidak banyak digunakan oleh para pengguna komputer. VGA card atau kartu grafis. VGA adalah singkatan dari video grafis array. VGA card berfungsi untuk mengeluarkan output grafis atau gambar untuk ditampilkan pada layar monitor. Sound card. Sound card adalah komponen komputer yang mendekode data-data digital menjadi sinyal suara. Dengan penemuan sound card ini, maka perkembangan dunia multimedia pada komputer menjadi semakin luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 10. Keyboard. Keyboard adalah papan ketik yang berisi semua model huruf angka, karakter, dan tanda baca. Keyboard ini menjadi sarana bagi pengguna komputer untuk memasukkan berbagai data ke dalam komputer. 11.
Mouse. Mouse adalah alat printer untuk mengakses melalui layar komputer. Dengan kehadiran mouse, maka pengguna komputer menjadi lebih interaktif dan lebih mudah untuk mengoperasikan komputer. 12. Monitor. Monitor adalah komponen komputer yang menampilkan gambar grafis hasil output dari VGA card. Monitor membuat kita bisa melihat segala hal yang ada di dalam komputer. 13. Printer. Printer adalah alat untuk mencetak data dalam komputer ke dalam media kertas. Printer ada yang menggunakan sistem dot matrix, tinta, dan laserjet. Nah, itulah dia macam-macam komponen komputer perangkat keras atau hardware. Selanjutnya, kita akan masuk ke komponen-komponen komputer perangkat lunak atau software. Simak baik-baik ya. Saya akan menjelaskan materi tentang komponen komputer perangkat lunak atau software. Selain hardware, komponen yang juga berperan dalam suatu komputer adalah software atau perangkat lunak. Dirangkum dari buku Teknologi dan Komunikasi oleh Margiono dan Fatmi Kristiana. Berikut adalah berbagai komponen komputer perangkat lunak atau software. 1. Perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi merupakan program yang bertindak sebagai perantara antara penggunaan dan perangkat keras dan komputer. Berikut adalah beberapa fungsi dari sistem operasi. Menyediakan antarmuka interface agar mudah digunakan oleh penggunanya. Menyediakan informasi yang berkaitan dengan perangkat keras komputer, baik perangkat pasif atau aktif, serta mengendalikan perangkat input atau output, melakukan tugas pengelolaan dan pengendalian sumber daya komputer, pengelola file. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam melakukan pekerjaan tertentu. Berikut adalah beberapa contoh perangkat lunak aplikasi berdasarkan fungsinya. Pengolahan kata, contohnya Microsoft Word. Pengolahan angka dan data, contohnya Microsoft Excel. Pengolahan gambar teknis, contohnya AutoCAD. Pengolahan grafis, contohnya Core iDAW. Pengolahan foto, contohnya Adobe Photoshop. Pengolahan video, contohnya Adobe Premiere. Dan pengolahan multimedia, contohnya Winamp. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Komponen brainware. Komponen brainware adalah manusia itu sendiri yang akan menggunakan sistem komputer. Peran manusia di sini sebagai pencipta, pengguna, pemberi perintah, dan pengatur sebuah sistem komputer agar dapat memberikan hasil yang bisa dimanfaatkan bagi kepentingan kehidupan manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Browser dapat dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu user atau operator, yaitu orang yang mengoperasikan komputer, administrator, yaitu orang yang mengatur sistem, urutan, dan pengelolaan kerja, mulai dari memprosesan data sampai dengan hasil akhir berupa informasi. Program komputer sistem analisis, yaitu seorang yang merencanakan, mengevaluasi, dan menilai suatu sistem komputer. Woi! Nah, itulah dia pembahasan mengenai berbagai komponen komputer yang perlu kamu ketahui. Berbagai komponen di atas memiliki fungsinya masing-masing yang tentunya bermanfaat untuk mendapatkan pekerjaan kita sehari-hari. Sekian dari saya, Zaki Anastasia. Saya Widya Arianti. Saya Elja Yunita. Saya Muhammad Arik. Saya Rizky Aditya Ahmad. Jangan lupa